Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak tutor yang saya hormati. Perkenalkan, saya Muhammad Fakih Diaul Umam, mahasiswa Universitas Terbuka dengan nomor induk 0542403774, program studi Teknologi Pendidikan, ingin melaporkan tugas 3 pada mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Pada video ini saya akan menyampaikan kesimpulan materi pembelajaran mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam pendidikan jarak jauh dari pertemuan 1 sampai 7. Baik. Yang pertama dimulai dari pendahuluan dan pembukaan, kedua konsep dasar teknologi pendidikan, yang ketiga teori pendidikan jarak jauh, yang keempat variasi praktik PJJ modern, fungsi teknologi pendidikan dalam PJJ, aplikasi dan solusi masalah PJJ, pengembangan bahan pembelajaran, manajemen pembelajaran, yang ke-8 manajemen berbasis komputer, yang ke-9 penutup dan kesimpulan. Baik. Pada sesi 1, konsep dasar teknologi pendidikan yang membahas tentang teknologi pendidikan. Proses sistematis untuk memfasilitasi belajar secara efektif dengan fokus utama pada peningkatan efisiensi pembelajaran, yaitu evolusi historisnya dimulai pada tahun 1950-an. Yaitu berevolusi melalui berbagai fase hingga mencapai era digital modern saat ini. Ya, pada 1950-an titik awal sejarahnya, dan pada sekarang yang modern yaitu era PJJ dan digital. Kemudian pada sesi 2 yaitu membahas tentang teori PJJ, yaitu teori pendidikan jarak jauh. Konsep dasar pendidikan jarak jauh meniadakan batasan tatap muka langsung melalui sistem mandiri yang terintegrasi, menghapus hambatan ruang dan waktu secara efektif. Prinsip utamanya yaitu fleksibel tinggi. Yang kedua, target aksesnya yaitu inklusif belajar. Pada metode ini fokus pada perluasan akses bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menghadapi tantangan pendidikan di masa depan secara dinamis. Kemudian pada sesi 3 yaitu membahas tentang variasi PJJ modern. Yaitu pada sesi 3 ini mempelajari berbagai variasi pembelajaran dalam pendidikan jarak jauh seperti online learning, e-learning, cyber learning, blended learning, dan mobile learning. Teknologi internet membuat proses pembelajaran atau belajar menjadi lebih cepat, fleksibel, dan mudah diakses. Kemudian implementasi teknologi dalam pendidikan jarak jauh menuntut adaptasi model yang fleksibel guna menjamin keberlangsungan aksesibilitas akademik secara global. Kemudian pada sesi 4 yaitu membahas tentang fungsi teknologi dalam PJJ, yaitu membahas tentang fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Teknologi pendidikan membantu proses perencanaan, pelaksanaan, penggunaan media, serta pengelolaan pembelajaran agar lebih efektif. Selain itu, dalam pembelajaran PJJ harus bersifat mandiri, interaktif, dan mudah dipahami secara peserta didik. Kemudian fungsi teknologi itu sebagai manajemen media pembelajaran, yang kedua sebagai media untuk menciptakan bahan ajar. Pada sesi kelima membahas tentang aplikasi teknologi pendidikan dalam PJJ. Pada sesi 5 ini itu mempelajari bagaimana teknologi pendidikan digunakan untuk memecahkan masalah pendidikan jarak jauh. Teknologi membantu meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas jangkauan pendidikan, dan mendukung proses belajar bagi peserta didik di berbagai daerah. Kemudian pada sesi 6 yaitu membahas tentang bahan pembelajaran jarak jauh. Itu mempelajari pengembangan bahan pembelajaran jarak jauh. Bahan pembelajaran tidak hanya berisi materi, tetapi juga petunjuk belajar, aktivitas pembelajaran, dan evaluasi agar peserta didik dapat belajar secara mandiri. Pada sesi ketujuh yaitu membahas tentang manajemen pembelajaran PJJ. Yaitu pada sesi 7 ini membahas manajemen pembelajaran PJJ berbasis teknologi pendidikan. Sistem pembelajaran jarak jauh memerlukan pengelolaan yang baik mulai dari pengembangan bahan ajar, distribusi materi, hingga layanan bagi peserta didik. Dan kesimpulannya yaitu pada pertemuan 1 sampai 7 adalah bahwa teknologi pendidikan memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan jarak jauh. Dengan perkembangan teknologi, proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel, efektif, dan dapat menjangkau lebih banyak peserta didik. Yaitu ada peran vital teknologinya, yaitu menciptakan sistem pembelajaran fleksibel, efektif, dan mampu menjangkau peserta didik secara luas di berbagai daerah. Dan yang kedua, masa depan inklusif, yaitu integrasi teknologi meningkatkan efektivitas pendidikan jarak jauh demi akses
yang lebih inklusif di masa depan. Baik, kesimpulan dari 1 sampai 7 yaitu materi diskusi. Mungkin sampai sini, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.